Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Hawari, asal saya Sumatera Utara. Saya dari kelas PPKS 19A NIM 2019-11031. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang ekosistem hutan pantai. Ekosistem hutan pantai. Karakteristik ekosistem hutan pantai. Ekosistem hutan pantai terdapat di daerah kering di tepi pantai. Ekosistem tersebut tidak terpengaruh oleh iklim pada daerah dengan kondisi tanah berpasir dan berbatu-batu, serta terletak di atas garis pasang tertinggi Direktorat Jenderal Kehutanan 1976. Daerah pantai merupakan daerah perbatasan antara ekosistem laut dan ekosistem darat. Hutan pantai biasanya tidak lebar dan terdapat di pantai yang agak tinggi dan kering. Daerah tersebut jarang digenangi air laut, akan tetapi sering terjadi angin kencang dengan hembusan garam. Karena hempasan gelombang dan hembusan angin, maka pasir dari pantai membentuk gundukan ke arah darat. Setelah gundukan pasir itu, terdapat tegakan hutan yang dinamakan hutan pantai. Hutan pantai lazim disebut formasi Barringtonia, Calophyllum, dan terdapat di daerah pesisir karena bentuk dan letak pantainya yang tidak terakumulasi pasir, bahkan mengalami pengikisan. Serta terdapat pohon khas, yaitu anggota genus Barringtonia dan Calophyllum, Arif 1994. Jenis pohon lainnya diantaranya Terminalia catapa, Hibiscus tiliaceus, Casuarina equisetifolia, dan Pisonia grandis. Keberadaan dan luas ekosistem hutan pantai. Data menunjukkan bahwa luas vegetasi pantai dari tahun ke tahun cenderung menurun. Jika pada tahun 1996 luas vegetasi pantai mencapai 180.000 hektar, sampai tahun 2004 hanya tersisa 78.000 hektar. Daerah pantai merupakan daerah perbatasan antara ekosistem laut dan ekosistem darat. Karena hempasan gelombang dan hembusan angin, maka pasir dari pantai membentuk gundukan ke arah darat. Setelah terbentuk gundukan pasir itu, biasanya terdapat hutan yang dinamakan hutan pantai. Secara umum, hutan ini terletak di tepi pantai, tumbuh pada tanah kering, berpasir, dan berbatu, dan tidak terpengaruh oleh iklim serta berada di atas garis pasang tertinggi. Daerah penyebaran utama hutan pantai terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Dilaporkan pada tahun 1990, luas hutan pantai tersisa kurang lebih 1 juta hektar. Fakawara 1990, dan pada tahun 1996 tersisa 0,55 juta hektar. Sugiarto dan Ekaryono 1996. Indonesia merupakan salah satu negara dengan garis pantai terluas di Asia Tenggara, sekitar 81.000 km. Di sepanjang pantai tersebut ditumbuhi oleh berbagai vegetasi pantai. Salah satunya adalah vegetasi hutan pantai. Istilah hutan pantai pertama kali disebutkan oleh Whitford tahun 1911 sebagai salah satu tipe hutan. Kondisi hutan pantai umumnya berbentuk substrat, pasir, serta ditemukan beberapa jenis tumbuhan pionir. Umumnya, lebar hutan pantai tidak lebih dari 50 meter dan tidak jelas batas zonasinya dengan tipe hutan lainnya, serta memiliki tinggi pohon mencapai 25 meter. Goldenbot et al. 2006. Soryanegara dan Indrawan 2005 menyebutkan beberapa ciri khas hutan pantai. Antara lain, tidak terpengaruh iklim, tanah kering atau tanah pasir, berbatu karang, dan lempung, tumbuh di pantai atau tanah rendah pantai. Pohon-pohon kadang penuh dengan epifit, antara lain paku-pakuan dan anggrek di Indonesia banyak ditemukan di pantai selatan Pulau Jawa, pantai barat daya Pulau Sumatera, dan pantai Sulawesi. Peran fungsi ekologis dan konservasi tanah air dari ekosistem hutan pantai. Hutan pantai merupakan jalur hijau daerah pantai yang mempunyai fungsi ekologis dan secara fisik. Hutan pantai mampu memecah energi air laut sehingga bermanfaat
sebagai buffer zone dari bencana alam, tsunami, maupun fungsi penyangga. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan lahan pantai dan dengan vegetasi tanaman tahunan diterapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pengurangan dampak pemanasan global. Salah satunya, formasi hutan tersebut adalah hutan pantai. Hutan pantai yang dimaksud di sini tidak termasuk hutan mangrove di Indonesia. Informasi hutan ini mempunyai keunikan tersendiri. Hutan pantai juga merupakan bagian dari ekosistem pesisir dan laut yang menyediakan sumber daya alam yang produktif bagi sebagai sumber pangan, tambang mineral maupun energi, media komunikasi dan edukasi maupun kawasan rekreasi atau pariwisata serta penemuan produk biokemikal. Permasalahan yang terjadi pada ekosistem hutan pantai. Seiring dengan laju pertambahan penduduk dan dinamika pembangunan regional yang tidak taat atas kelestarian lingkungan hidup, tipe hutan pantai akhir-akhir ini mulai mengalami kerusakan yang berarti. Data menunjukkan bahwa luas vegetasi pantai dari tahun ke tahun cenderung menurun. Jika pada tahun 1996 luas vegetasi pantai mencapai 180.000 hektar, sampai tahun 2004 hanya tersisa 78.000 hektar. Rusaknya ekosistem hutan pantai dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama berkaitan dengan abrasi pantai, intrusi air laut, perubahan iklim mikro, dan turunnya nilai produktivitas hayati di ekosistem pantai. Kekhawatiran berbagai pihak akan tenggelamnya 2000 pulau di Indonesia pada tahun 2030 akibat naiknya permukaan air laut. Seiring dengan perubahan iklim global dan rusaknya ekosistem pesisir bukanlah hal yang tidak mungkin jika keadaan ini terus berlanjut. Kerusakan tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia dan faktor eksternal lainnya. Clark 1998, McLachlan and Brown 2006, wilayah pantai dijadikan sebagai tempat strategis masyarakat umum, pengusaha, militer, dan industri. Aktivitas manusia seperti pencemaran pantai dari aktivitas industri dan masyarakat. Aktivitas rekreasi, perubahan bentang alam akibat aktivitas pembangunan dan aktivitas lain turut berkontribusi terhadap kerusakan pantai. Sedangkan faktor eksternal lainnya seperti angin badai, hurricane, dan tsunami, serta pemanasan global yang berimplikasi terhadap perubahan iklim juga menjadi faktor lain dalam kerusakan pantai. Itulah tadi presentasi dari saya. Baiklah, menurut saya, apakah ekosistem hutan pantai bisa atau tidak dikonversi atau dirubah menjadi perkebunan? Tentu saja bisa. Karena dapat menambah penghasilan warga daerah pantai. Dengan merubah ekosistem hutan pantai menjadi perkebunan, hal ini tidak memerlukan perawatan khusus, sehingga tidak memakan biaya. Selain itu, dapat mencegah terjadinya abrasi pantai dan dapat meredam gelombang air laut, dan dapat menghasilkan potensi ekonomi yang besar. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.